Wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan yang kami banggakan, rekan-rekan anggota Sapam ya, semuanya baik definitif maupun Sapam Mobile dan PGS yang siang hari ini terima kasih sudah memenuhi undangan kita terkait evaluasi ya, evaluasi tinggi badan, berat badan dan proporsional tubuh yang sejauh ini rekan-rekan lakukan dari mulai Januari ya 2025 sampai Mei ya kemarin terakhir tarikan datanya ya. Ini sekedar kami mengingatkan kembali kepada rekan-rekan ya. Nanti saya akan tampilkan data tinggi badan berat badannya atau data proporsional yang harus masing-masing rekan-rekan capai, Pak. Karena kenapa? Karena hal itu akan mempengaruhi rekomendasi perpanjangan kontrak kerja rekan-rekan. Kalau hal itu tidak berprogres, artinya tidak ada perubahan, yang ada malah terjadi peningkatan yang tadinya diminta diet turun berat badan harus 5 kilo ternyata naik 10 kilo, ya artinya bukan salah kita lagi ya manajemen PKSS karena hal ini dari tahun sebelumnya sudah kita ingatkan dan hal ini terus lanjut sampai seterusnya, Pak. Artinya yang tadinya sedang program diet belum berhasil lanjutkan, Pak. Jangan sampai nanti diperpanjang kontraknya hanya 3 bulan, ternyata di dalam 3 bulan itu tidak ada perubahan sama sekali. Artinya rekan-rekan sudah tahu artinya 3 bulan dikasih kesempatan tidak berubah artinya mohon maaf PKSS akan mengambil tindak tegas artinya tidak diperpanjang rekan-rekan kontrak kerjanya. Itu pertama yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan. Kemudian kemarin juga surat Dio masuk dari kantor pusat meminta juga kepada rekan PGS ya. Mungkin hari ini ada rekan-rekan Sapam PGS bahwasanya tinggi badan berat badan proporsional itu juga berlaku kepada rekan-rekan PGS ya. Kemarin saya sudah minta datanya, nanti juga akan saya tampilkan datanya untuk yang PGS. Yang pertama yang ingin saya bahas ini untuk yang definitif dan submob ya, saya akan tampilkan datanya. Ya, ini terlihat semua datanya ya. Jadi saya akan buka per cabang ya. Saya akan buka per cabang. Yang pertama itu dari Kayu Agung ya. Nah, Kayu Agung ya dari banyak anggota sekitar 63 ini masih ada yang merah Pak. Saya tidak tahu progresnya sudah sampai mana. Ya, tolong jangan abai, terutama yang merah-merah seperti Pak Ali Sanjaya. Ini kan berdasarkan rumus itu idealnya 74 kilo. Artinya masih kelebihan 14 kilo. Ini kalau 3 bulan ke depan tidak ada perubahan, ya otomatis nanti Pak Ali akan perpanjang 3 bulan, ternyata tidak berubah, udah ya Pak ya, tidak bisa diperpanjang karena tidak memenuhi berat badan proporsional. Tolong yang merah-merah ini jadi perhatian Pak ya. Saya tampilkan nih yang merah-merah ya. Nih, nih yang merah-merah untuk wilayah Kayagung ada Pak Ali, Pak Ari, Rino, Ari Pranata. Ya, ini kelebihan berat badan dan juga berat badannya yang perlu ditambah ya. Ini sangat jauh sekali, perlu ditambah 13 kilo. Ternyata sampai hari ini belum ada perubahan. Hati-hati Pak, saya hanya mengingatkan rekan-rekan, tolong ini jangan anggap sepele. Karena ya yang rugi ya pasti rekan-rekan.
Ya, jadi ingat progresnya masing-masing. Yang tadinya PR-nya adalah penurunan berat badan, ya lakukan. Begitu juga dengan PR-nya yang nambah berat badan itu juga lakukan. Ya, itu kayak Agung, kemudian Lahat ya. Lahat ada satu, dua, tiga, empat, lima orang. Ini hati-hati Pak, 5 orang. Kalau tidak ada perubahan 3 bulan ke depan, ya sudah. Artinya bukan salah PKSS lagi. Ini adalah ya salahnya rekan-rekan. Kenapa tidak ada progres? Kenapa tidak ada perubahan? Ini jadi perhatian. Kemudian di pagar alam, pagar alam satu ya, Pak Arik. Kemudian di Lembang Rifai, Palembang Rifai ada 3, ada 4 ya, Pak Padeli, Dwi, kemudian Maliki, Pak Sapudin. Hati-hati Pak. Kemudian di Sriwijaya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tolong jadi perhatian. Kemudian di Prabu Muli ada 3 ya, Pak Christian, Eri, Jamie. Ini juga jadi perhatian. Kemudian Sekayu ini Alfian, Dodi, Febriansa, Rimon, dan Yudi. Nah, ini akan jadi perhatian, Pak. Tolong jangan anggap sepele. Terakhir, Sungai Liat, Fadil, Ilham Sastrawan, Jumadil, Fajar, Mutahirim, dan Putra. Ya, nih, akan jadi perhatian ya. Nama-nama yang saya sebutkan tadi, kalau dalam 3 bulan ke depan tidak ada progresnya atau tidak ada perubahan ya, artinya rekan-rekan udah tahu lah. Ya, artinya tidak lolos perpanjangan kontrak kerjanya, Pak. Kesempatannya 3 bulan lagi nih ke depan. Maka dari itu gaskanlah, Pak, gaslah. Ya, yang kemarin-kemarin dietnya udah bagus, sudah ada penurunan. Ya, nah sekarang ini terakhir nih kesempatannya 3 bulan lagi ke depan. Kalau tidak ada perubahan, rekan-rekan lah yang akan rugi. Ya, itu. Kemudian yang proporsional ya, ini saya tampilkan datanya. Nah, untuk yang profesional ya, nama yang tadi tidak masuk di dalam tanda merah. Nah, artinya PR-nya apa? PR-nya rekan-rekan harus bisa menjaga berat badannya sekarang. Kalau masih ada PR-nya, oh ternyata 7 kilo lagi, anggaplah kata Pak Aidil ya. Pak Aidil ternyata 7 kilo lagi. Sedangkan targetnya harus 73. Ya usahakanlah Pak, kalau paling maksimal minimal berat badannya mendekati 73 atau 70 ya, atau di 71, 72 ya. Supaya apa? Supaya ini tidak akan berpengaruh ke kontrak kerja rekan-rekan. Jadi yang hijau, pesan saya Pak jangan terlena. Oh aman Pak, saya udah hijau. Ternyata 3 bulan yang akan datang dicek lagi, ternyata merah. Ya, ternyata udah diet lagi, berat badannya udah naik lagi. Siapa yang dirugikan? Rekan-rekan. Ngaruh dah ke kontraknya, ngaruh Pak. Meskipun kita pada saat ini hijau. Jadi pesan saya Pak, yang hijau-hijau ini ya, nih banyak nih yang hijau. Ini otomatis perpanjang kontraknya 12 bulan ya. Nih, saya tidak perlu sebutkan satu-satu karena banyak sekali. Yang jelas, rekan-rekan yang namanya hijau, ya, tetap pertahankan progresnya. Artinya dietnya tetap, ya. Bila perlu capai yang ideal. Kayak contoh nih, Pak Muklis ya. Pak Muklis idealnya 65 kilogram. Artinya
Sekarang berat badan, anggaplah kata misalnya 70 ya. Buanglah Pak 5 kilonya. Sampai kalah ke paling ideal. Biar apa? Biar rekan aman. Ya, itu range amannya. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami rekan-rekan? Ada yang ingin ditanyakan? Semua ya bisa. Oh, Cukup ya. Nah, jadi pesan saya Pak, tolong yang hijau jangan terlena nanti. Oh, aku aman Pak. Saya udah hijau. Ternyata pas dicek 3 bulan ke depan, ya ternyata nambah naik. Udah ndak hijau lagi. Ya, itu yang saya khawatirkan itu Pak. Takutnya rekan-rekan karena merasa hijau, rekan-rekan stop diet ya. Makan sebasingan misalnya. Yang tadinya ngurangi kopi, gula, karena sudah hijau. Gas lagi ternyata ngopi lagi, banyak makan gula lagi, banyak makan gorengan lagi. Ternyata berat badannya naik. Ya, itu untuk yang PR-nya yang naik ya, yang berat badannya kelebihan. Kalau berat badan yang kurang, ya artinya kurangnya banyak, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Lanjutkan progresnya kemarin. Ternyata dia aktif nge-gym ya. Aktif angkat beban sehingga berat badannya nambah. Nah, itu bagus, Pak. Jangan karena sudah hijau, merasa sudah hijau, sudah aman, lalu stop, lalu berhenti. Ya, nah yang kita ingin tekankan adalah rekan-rekan harus konsisten terus menjaga berat badannya tetap ideal, ya, supaya rekan-rekan kontrak kerjanya terus lanjut 12 bulan, ya, ndak ada masalah, ya. Sampai sini bisa dipahami rekan-rekan ya, paham. ya, Ya, paham Ji. ya, baik. Kemudian kami lanjutkan lagi, ini terkait data PGS ya, nih, saya akan tampilkan data PGS. Nah. Oke, nah ini ya. Nah, jadi PGS juga sama, harus capai berat badan ideal, ya. Nah, coba lihat yang di sini yang warna merah, ya. Nih, yang merasa PGS nama-namanya terlampir di sini, yang warna merah, hati-hati, ya. Nih, kayak contoh Pak Ahmad Rizky dari Lahat, Anang, Linggau, Juanda, Abdul Billy, Septian Yoga, Pak Astari, ya, Pak Robi. Muhammad, Ridwan, Asep, Nopri, Yunus, Hari, dan Derry. Nah, ini tolong ya, rekan-rekan progres idealnya harus ingat. Oh, ternyata 6 kilo berat badan sekarang. Berat idealnya 71 kilo. Ya, usahakan Pak, harus keluar dari zona merah ini. Waktunya berapa bulan Pak? 3 bulan. Ya, kalau rekan-rekan PGS ternyata mengabaikan, bodoh amat ya, ndak peduli, ya saya khawatir karena kan pasti ya, walaupun rekan-rekan layanannya bagus tapi berat badannya tidak memenuhi, ya mohon maaf, yang tadinya mau diangkat sebagai submob ditunda nih, ya pasti ditunda, ya nggak jadi, ya. Jadi ini imbauan buat semua PGS, ya, tolong jangan abai terkait berat badannya. Begitu juga dengan yang berat Cuci kaki ya badannya ini dari kurang. luar ke sini. Nah, ini berat badan yang kurang ini pun banyak ya. Nih, dari kayu agung banyak nih, kayu agung, kemudian lahat ya, muara linggau, muara ini, pagar alam, sekayu, rifai, kemudian pangkal pinang, Sriwijaya. Nah, rekan-rekan yang daftar namanya terlampir sebagai PGS, ternyata berat badannya banyak PR-nya. Nah, itu juga sama, Pak.
Ya, oh aman Pak, saya kan berat badannya tidak berlebih, saya kan kurang berat badan. Ternyata semuanya orange. Ya, berpengaruh dah ini ke kinerja PGS, justru berpengaruh nanti. Karena jujur saja nanti ya akan ada tim yang akan mengecek secara langsung tinggi badan berat badan rekan-rekan di lapangan. Ternyata di cross check datanya tidak sama atau rekan-rekan mengirimkan datanya manipulasi, bohong, tidak sesuai, rekan-rekan yang akan ditindak, Pak. Ya, jadi harapan kami rekan-rekan walaupun PGS statusnya tetap peduli menjaga berat badannya. Dalam waktu 3 bulan ternyata tidak ada perubahan, ya udah terpaksa PGSS akan rekrut lagi PGS baru. Karena sekarang kita pun ditekan oleh kantor pusat, semua Satpam, baik itu PGS, Definitif, Satmop, ya, semuanya diminta berat badannya proporsional, ya. Jadi aturan ini persetujuan langsung dari pihak BRI dan juga PKSS, mereka yang menginginkan hal itu. Dan hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan, itulah yang menjadi perhatian utama rekan-rekan. Saya yakin rekan-rekan bisa karena sudah banyak yang melakukan perubahan yang belum lanjutkan, Pak. Saya yakin rekan-rekan bisa, ya. Dan jangan terlena dan jangan menyepelekan, Pak. Jujur saja, nanti kalau rekan-rekan menyepelekan, ya, aman lah, saya masih tetap dikontrak. Tahu-tahu manajemen akan mengambil tindak tegas, akan tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena berat badannya tidak proporsional. Bisa dipahami ya rekan-rekan PGS dan rekan-rekan Satpam Definitif, Satmob. Siap, bisa dah. Siap, Ya, siap, Bisa. ya, terima kasih. siap, Jadi siap. maksudnya Pak, saya menyampaikan ini untuk kebaikan rekan-rekan. Ya, biar rekan-rekan tahu, biar rekan-rekan oh ingat, biar rekan-rekan peduli. Kalau hal ini tidak disampaikan, rekan-rekan tidak tahu progres sudah sampai mana, tiba-tiba tidak diperpanjang, tiba-tiba di stop kontraknya karena kendala berat badan. Nah, saya tidak ingin kejadian seperti itu. Tapi kalau sudah kita infokan, sudah kita kasih tahu PR-nya ini, rekan-rekan tidak mau menjalankan ya sudah. Ya, artinya ya mungkin rekan-rekan punya bisnis di luar sana atau udah Pak, saya udah sanggup lagi ikut aturannya BRI dan PKSS. Saya mau resign, ya sudah, tidak masalah itu pilihan rekan-rekan. Tapi kalau sekarang masih di sini masih ingin terus lanjut dengan PKSS, harapan kami aturan-aturan yang ditentukan tolong diikuti dengan sebaik-baiknya, Pak. Tolong dilaksanakan dengan sepenuh hati. Itu kemudian lanjut ini terkait SP ya. Nah, ya, ya. Nah, ini selanjutnya di dalam perpanjangan kontrak kerja itu ada komponen temuan ya. Temuan ya tidak boleh temuan, tidak boleh menerima surat peringatan, tidak boleh temuan QA, kemudian e-learning harus dilaksanakan, dijalankan, baik itu e-learningnya PKSS maupun e-learningnya BRI. Ngaruh dampak hal itu, ngaruh ya. Kalau kedua faktor penilaian ini rekan-rekan ternyata ada, oh ternyata pernah SP2, ternyata pernah DSP1. Ternyata nilai e-learningnya anjlok, jelek, di bawah standar. Berpengaruh dah, jelas berpengaruh Pak. Kontrak kerja rekan-rekan akan menjadi perpanjangannya 6 bulan. Ya Pak ya, ini saya sampaikan biar rekan-rekan tuh peduli dengan pekerjaannya Pak. Ya, nih, ini data, data grafik temuan pelanggaran disiplin. Ya, yang paling tertinggi itu di bulan Februari lalu.
ya. Ada 45 orang di SP, ya. Kemudian nurun bulan Maret ada sekitar 17 anggota yang di SP, kemudian bulan April naik lagi nih, ya, 20 anggota yang di SP. Kemudian Mei naik lagi, ya. Mei ini sekitar 24. Kemudian turun di bulan Juni hanya 5 orang. Ya maksud kami Pak, tolonglah kalau memang rekan-rekan sayang dengan profesinya, ini pencarian nafkah utama kita buat keluarga, tolong Pak hindari yang namanya pelanggaran-pelanggaran disiplin. Apalagi terkaitnya grooming, terkait layanan. Sama kami tidak mau lagi rekan-rekan dengar ya, anggota kita masih melakukan fraud, pungli, meminta-minta imbalan dengan nasabah. Itu kemarin kami dapat informasi. Masih PGS udah berani mengunjungi nasabah, minta imbalan dengan nasabah. Ya, masih PGS itu, Pak. Saya tidak tahu kalau dia udah definitif atau submob, wah habis. Setiap nasabah pasti dipintainya uang itu. Ya, jadi tolonglah Pak. Kalau memang udah tidak betah lagi di PKSS, Pak, PKSS banyak aturannya, gajinya kecil, iya resign Pak, resign, mengundurkan diri baik-baik, ya, diterima ada oleh PKSS, kita terima Pak. Jadi maksud kami jangan sampai rekan-rekan merusak nama pribadi masing-masing, melakukan fraud, ya, ternyata judi online, ternyata narkoba, ya. Nah, itu pesan saya buat rekan-rekan. Kalau rekan-rekan sayang yang pekerjaannya masih ingin terus lanjut di sini, yuk kita sama-sama bareng. Ya udah Pak, artinya aturan ketentuan tolong sepenuh hati diikuti, dilaksanakan. Diminta Pak Amol, oh Pak, hari Rabu kirim video role play. Ya kita sebagai anggota Sapam, karena ini suatu kewajiban, kirimkan Pak. Ya, video role playnya kirim. Jangan Pak Amol ngetek dulu di grup. Pak Amol udah kesel nih. Sampai buat laporan ke PKSS. Sampai bilang Pak, saya minta Sapam yang lain aja. Jangan lagi Sapam ini. PKSS mengabulkan enggak permintaan itu. Ya kalau memang temuannya seperti itu, kita sebagai anggota sulit diarahkan, diminta role play tidak pernah mau, ya, kemudian diminta e-learning tidak pernah mau mengerjakan atau pengerjaannya sering telat. Kalau user sudah bilang seperti itu, Pak, ya, kita mau tidak mau PKSS ya akan menerima masukan itu. Baik, Pak, kita akan rekrut anggota baru. Kita ambil dari PGS yang terbaik. Kita jadikan sebagai submob ataupun definitif. Kalau memang kualifikasinya terpenuhi. Ya, jadi pesan saya itu, Pak. Saya yakin rekan-rekan paham aturan-aturan kita karena hal ini sering sering ya. Saya yakin sudah bubui ya di telinga rekan-rekan tuh udah bosen lah ya dengar jangan lupa role play, jangan lupa e-learning, groomingnya harus jaga, tidak boleh kumis, jenggot dan sebagainya. Nah, hal itu Pak, tolong konsisten dilaksanakan. Ya, kayak contoh kami mendapat informasi bulan ini ada 2 Sapam yang dikembalikan gara-gara nggak peduli dengan e-learning, nggak peduli dengan role play, ya. Kemudian melakukan fraud tadi. Kesempatan nih apa bulan ini kan banyak BSU nih, banyak orang buka rekening buat bantuan subsidi upah. Ternyata dimanfaatkan oleh oknum anggota kita, ya, dijadikan ajang pungli. Ya siap-siap aja, Pak. Pasti ketahuan. Nasabah tuh pintar, nasabah bukan bukan bodoh ya. Nasabah pintar pasti
dia melaporkan dan terbukti ada satpam kita seperti itu. Ya, kayak mana nasibnya? Pasti dikembalikan, Pak, pasti diberhentikan. Ya, jadi pesan saya itu, Pak, kepada rekan-rekan semua, kami tidak ingin rekan-rekan berakhir kontrak karena mengabaikan peraturan disiplin. Ya, jadi itu karena percuma kalau rekan-rekan sudah diberhenti, sudah dikembalikan, tidak diperpanjang kontrak, barulah besoknya WA RO-nya. Pak, izin Pak, saya sih Pak, jadi satpam lagi. Ya, mohon maaf, tidak bisa. Udah habis kesempatannya Pak. Ya, begitu rekan-rekan melamar di BUJP lain, ternyata dipintai uang. Kamu mau kontrak kerja, uang sekian. Ya, beruntung kita di PKSS tidak ada yang namanya minta-minta. Memang murni semuanya karena prestasi rekan-rekan, karena layanan rekan-rekan terbaik, karena komunikasi rekan-rekan bagus, baik dan sebagainya. Dari awal kita rekrut rekan-rekan, tidak ada yang namanya dipinta uang sama sekali. Itu yang perlu patut kita syukuri, Pak. Kalau rekan tidak yakin ya silakan coba di BUJP lain. Ya, itu. Jadi syukuri pekerjaan kita saat ini. Ya, walaupun tidak membuat kita kaya, setidaknya bisa menyambung hidup keluarga kita sebagai batu loncatan kita untuk yang lebih baik. Bisa dipahami rekan-rekan, Pak ya? Kalau Bisa, Ya, Pak. bisa. Pak. Nasib. ya, Sabar. Berapa? ya, Bisa, Cip. Siap. ya, terima kasih. Mana-mana. Ya, kemudian kami Mandu. lanjutkan ini, Siap. Siap. kami lanjutkan lagi ini terkait eh ini yang penting ya. Ini terkait grooming. Nah, grooming. Saya tidak tahu ya kendala rekan-rekan nih sebenarnya apa ya. Padahal maaf ngomong sekali lagi. Baju definitif sudah dibagikan, bahkan udah 3 kali. Ya, saya mendapat laporan Pak dari BRI, masih sapam kita pakai krim yang pertama, yang kemarin bohong, bilangnya udah hilang, bajunya udah hilang Pak, udah ada kemana lagi, tidak tahu. Ternyata masih dipakai. Nah itu Pak, kita sangat menyayangkan ya. Ya mohon maaf ya. Kalau temuan kita langsung seperti itu, rekan-rekan ternyata berbohong, ternyata bajunya ada sengaja tidak membalikan, kita akan sobek di tempat Pak. Kita akan potong bajunya di tempat. Ya, karena itu instruksi langsung oleh komisaris ya. Komisaris kita sama direktur utama, kalau manajemen PKSS melakukan patroli sidak baik yang dilaksanakan oleh Pinca, kemudian dilaksanakan oleh RO, CO, kemudian oleh Danru, jika mendapati anggota masih menggunakan seragam lama, terutama rekan-rekan definitif yang sudah dibagikan seragamnya sampai yang ketiga, masih ada temuan seragam yang pertama dipakai, sobek aja Pak. Ya, kenapa? Karena itu sudah sering kita ingatkan rekan-rekan. Apa susahnya sih Pak? Tinggal pakai loh. Ya, baju tinggal pakai. Kalaupun memang di permak ya cari tempat permak baju. Oh, ternyata di langganan kita permak bajunya dia butuh waktu sebulan. Coba cari tempat lain, Pak. Tukang jahit lain, ya. Permak baju di tempat yang lain, ya. Jangan sampai ya permak baju sampai 3 bulan, 4 bulan. Aduh, Pak, resiko rekan-rekan, ya. Jadi pakailah baju yang baru, kemudian tali kur kan yang dibagikan sekarang warna hitam, Pak. Yang lama kemarin warna coklat ganti. Buang, Pak.
ya, atau simpan, tidak usah pakai lagi, kembalikan. Sepatu ya, sepatu. Walaupun kualitas dari PKSS, Pak, kualitas PKSS jelek, ya, rekan-rekan menyampaikan seperti itu, ya, ternyata sepatunya masih bisa dipakai, masih layak pakai ya pakai. Kalaupun memang rusak, jebol, nggak bisa lagi pakai, jangan dibuang. Nanti pada saat diminta kembalikan, kembalikan. Rekan-rekan inisiatif, saya beli sendiri, Pak. Ya, yang namanya seragam jatah, Pak, jujur saja. Beruntung kita ini masih diberikan jatah seragam. Kalau di BUJP lain, maaf ngomong, Pak ya, seragam beli sendiri. Coba tanya ke BCA, Mandiri dan sebagainya. Coba rekan-rekan tanya, dapat tidak kalian seragam? Saya beli sendiri, Pak. Ya, kebanyakan seperti itu, Pak. Nah, kita BRI, alhamdulillah masih dikasih, walaupun kualitasnya mungkin ya biasa-biasa saja rekan-rekan menganggapnya. Ya, nah kita patut bersyukur, Pak. Oh, alhamdulillah masih dapat jatah seragam. Ya, masih ada kepedulian nih, seragam masih diberi. Ya, oh ternyata udah dipakai 3 bulan, udah buruk, pudar. Ya jangan jangan juga, Pak, dipakai terus. Ya, kita inisiatif. Ya, saya beli baju online lah, saya beli yang agak bagus misalnya kan. Terus saya nempa. Ya, itu untuk kebaikan rekan-rekan, inisiatif rekan-rekan. Supaya apa? Supaya rekan-rekan tidak jadi temuan. Ya Pak ya, jadi kepedulian kita terkait grooming, penampilan, saya minta rekan-rekan itu jadi fokus perhatian rekan-rekan. Karena kami khawatir kalau hal ini, masalah grooming ini, dari pribadi diri kita, bodoh amat misalnya Pak ya, terserah. Rekan-rekan tidak mau memikirkan ya sudah. Begitu kami dapat komplain, rekan-rekan ternyata temuannya grooming, ya, ya udah kami juga terserah. Kita tidak akan memikirkan rekan, kami juga menganggap ya sudah terserah. Rekan-rekan aja memikirkan dirinya juga terserah. Ya, jadi kami minta kita saling peduli. Ya, karena kenapa imbas dari temuan ini bukan hanya rekan-rekan yang dapat sanksi, ya kami juga selaku pembina, ya juga kena dampaknya, Pak. Rekan-rekan yang temuan saya juga kena. Saya tidak mau, Pak. Ya, rekan-rekan yang temuan saya yang dimarah, RO yang dimarah, Pak Pinca yang dimarah. Ya, jadi maksud kami ya saling menjaga kita. Ya, jadi tolong saya minta rekan-rekan peduliannya, Pak. Ya, masalah SOP yang sudah diberlakukan, masalah atribut tolong menjadi perhatian. Ya karena kalau hal ini sering terus terjadi, ya terpaksa kami akan cari orang lain, Pak. Kita akan rekrut orang lain, kita akan buka formasi, ya. Kita akan cari orang yang baru, yang mau menjalankan SOP, instruksi yang sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan. Karena jujur saja kita pekerja di perusahaan ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka aturannya. Karena kita bekerja, kita ikuti. Kalau tidak mau mengikuti aturan perusahaan, gentle, mengundurkan diri, Pak. Saya resign aja, Pak. Saya mengundurkan diri, saya tidak kuat lagi. Stres saya jadi sapam, misalnya kan. Saya mau dagang aja, Pak. Ya silakan, itu putusan rekan-rekan. Tapi begitu, ya Pak, saya masih sanggup. Saya masih ingin lanjut bekerja di sini. Sama-sama di PKSS, BRI. Ya artinya kami minta komitmen, disiplin, ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Sampai di sini cukup ya rekan-rekan ya. Cukup dan siap. Cukup, Nan. Siap, Cip, siap. Ya, Oh, oke cukup Cip. ya. Siap, Nan. Baik itu saja rekan-rekan mungkin ya. Zoom siang hari ini sekali lagi
saya pribadi tujuannya baik mengetuk hati rekan-rekan. Ya, karena saya sayang Pak dengan rekan-rekan. Kalau kami PKSS tidak sayang dengan rekan, mungkin kami sudah lama membiarkan rekan-rekan ya, bodoh amat lah. Mau dia temuan ya sudah, rasakan sendiri ya. Nah, ini bentuk kepedulian kita, rasa sayang kami kepada rekan-rekan sebagai anggota kami. Kami tidak mau rekan-rekan terus-terusan jadi temuan. Kami pengennya rekan-rekan itu terus lanjut, Pak, kontrak kerja 12 bulan. Terus sampai usia pensiun kami senang dan bangga dengan rekan-rekan. Tapi kalau rekan-rekan tidak peduli, bodoh amat, tidak mau, mengabaikan, egois rekan-rekan, ya sudah. Ketika dikembalikan diputus kotak kerja, artinya bukan salah kita lagi. Memang itu ya keputusan rekan-rekan tadi, ya untuk tidak mengikuti aturan. Ya, itu saja Zoom siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf ya pada rekan-rekan semua. Tujuan kita baik ya untuk rekan-rekan semua. Kami mendoakan semoga rekan-rekan semua tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang ya serta keluarganya yang bahagia. Amin. 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 Coba amin. 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 Amin, Amin. Ya amin. Rabbal alamin. Ya, sekali lagi kami akhiri Zoom siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat ya, Waalaikumsalam selamat tugas. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh lanjut tugas ya.